Andalan ini mencetak brace tepat pada menit ke-34 dan 51. Gol penghibur sebetulnya terjadi bagi anak asuh Giovanni Stropa pada menit ke-66 lewat aksi Richie Sagrado. Namun, Ilan Ugari kembali menelan pil pahit saat Inter kuncikan gol kelimanya lewat sepakan Anye Boni. Yang akan diolah untuk menentukan ada tidaknya potensi migas di wilayah tersebut. High pressure for the source group we call it gunk, and high pressure release in a short of time and produce the sound wave. The sound wave hits the sea bottom and also the interfaces of the different layers underground. And Yang sudah terkenal di Indonesia. Mitos tentang lagu Lingsir Wengi ini membuat banyak orang takut untuk menyanyikan, bahkan hanya sekedar mendengarnya, terutama ketika malam hari tiba yang makin membuat suasana tidak nyaman. Tertarik membahas lebih lanjut soalnya bagaimana konflik ini sekolah deui sabarnya kayak upami tos aya rezekina ini biasa sakola deui. Every child deserves an education, even in the most remote places. Ya, oh baik sekali, bukaan yang sangat baik ya, inisiasi yang sangat baik. itu kelebihan Aldo dan itu juga kelebihan Fajar. Iya betul. Melihat membaca serangan lawan. Betul. Oh baik. Yang terbaik, Bano 100% kecap. Dalam hati aku bertanya, what have we got left? A couple of SPDs just returned. The pilots are coming up to report. Ada yang bekerja di sekeliling saya gitu, ponakannya. Pak, Papa kan tahu kalau aku tuh gak suka sama Teguh. Papa mau kamu itu menerima cinta Teguh. Anak orang kaya, masa depan kamu terjamin. Teguh, Papa boleh ya ada di pihak lo, tapi perasaan gue gak bisa dipaksa. Alika. Oh. Alias Victory, yang artinya kemenangan, dan sekitar tahun 1960-an, simbol dua jari ditiru gerakan anti perang untuk melambangkan perdamaian dan perlawanan terhadap perang, yang secara spesifik merujuk pada perang Vietnam. Ibarat kata nih ya friend, kayak udahlah jangan konflik dan ribut terus, kayak peace-peace aja gak sih kita? Sampai akhirnya nih friend, pose dua jari resmi jadi ikon perdamaian yang mendunia sampai sekarang.
Buat kepo friend di rumah nih, kalau nanti foto pose 2 jari, mesti ingat ya, ini tuh bukan sekedar pose unyu aja, tapi ada warisan sejarahnya dari yang tegang berubah jadi tenang. Oh bayu kibri dejayu, oh dejayu, oh bayu kibri dejayu, oh dejayu. Friend, kalau simbol 2 jari aja bisa berubah dari tanda kemenangan jadi perdamaian, ternyata ada loh negara yang saking damainya sampai-sampai gak punya pasukan militer. Loh, kok bisa ya? Hidup mereka tanpa ada mas-mas army. Kita kepoin yuk negara mana aja sih yang gak punya pasukan militernya? Friend, bukan cerita di negeri dongeng. Costa Rica ternyata tidak memiliki pasukan militer loh. Seolah mau bilang ke dunia kalau warganya tuh cinta damai. Setelah perang saudara tahun 1948, pemerintah setempat membuat keputusan besar dengan membubarkan tentara militer. Dan uang yang biasanya buat beli persenjataan dialihkan buat pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Wih, kalau begini sih cakep-cakep juga sih ya. Untuk urusan keamanan dalam negeri, tenang aja, udah dijaga sama kepolisian. Sementara urusan pertahanan negara, mereka percayakan pada diplomasi dan kerjasama internasional. Dan hasilnya, friend, Costa Rica jadi salah satu negara paling stabil di Amerika Latin. Luas negaranya yang cuma 61 km persegi membuat salah satu negara terkecil di dunia ini tidak memiliki tentara militer, friend. San Marino tuh ibarat tetangga yang rumahnya nempel sama rumah orang kaya. Karena wilayahnya dikelilingi Italia dari semua sisi. Makanya soal keamanan negara, tenang aja, ada Italia yang bisa diandalkan. Bisa banget nih San Marino, jadi irit banyak karena nggak harus beli senjata dan gaji tentara dong ya. Meski nggak punya pasukan tentara yang besar, San Marino masih ada kok pasukan unit kecil buat upacara. Dan jatuhnya sih lebih mirip cosplay ya daripada militer beneran, saking sedikitnya, friend. Ribuan tahun mereka hidup tanpa pasukan militer besar. Terbukti negaranya tetap stabil, damai, dan ekonominya juga aman-aman aja, friend. Serta menjadi bukti konsistensi institusi. Jadi berada di belakang yang kita tidak terbatas. Bakteri pengulat nafas segar. Yang membedakan, ya mungkin karena kita udah lama nggak bikin album yang semuanya lagu baru, jadi banyak antusiasme, banyak energi yang sudah lama tersimpan yang kita ingin keluarkan di sini. Dan saya pribadi melihat ini salah satu mainan baru di usia padi yang ke-28 ini. Kita banyak bermain-main di komposisi, di 뭘 벌써 해? 아무것도 아니에요. 그냥 문득 궁금해서. 왜 네가 나의 반모라를 문득 궁금해하지? 원래부터 내가 워낙 그쪽 분야에 두루두루 관심이 많잖아요. 그러고 보니 너 난 무시하는 거야? 네? 내가 누군가랑 밤을 보냈는데 이렇게 일찍 귀갈 것 같아? 요즘 내가 아무리 새벽 이슬처럼 참한 삶을 살고 있다고 해서 설마 그 정도밖에 안 되는 남자를 보여? di setiap setiap terbukti. Tapi besar.
Liverpool harus puas berbagi poin dengan Sunderland pada laga tengah pekan Premier League di Anfield. Bermain di kandang sendiri, Liverpool mendapat perlawanan sengit dari tamunya. Secara statistik, tim tuan rumah mencatat penguasaan bola 66% dengan menciptakan 20 peluang. Musik. Manfaatnya juga luar biasa ya. Ini Bukan tontonan jadi. Dapat membahagiakan istri saya. 100 miliar rupiah per hari mulai 1 Januari 2002. Tahun depan, satu hari di bulan Januari itu, kami akan mengirimkan uang atau menggunakan uang per hari 900 miliar. Jadi nanti setiap SPG yang operasional, uangnya akan selalu ada di dalam virtual account. Itu kita akan isi 500 juta. Jadi kalau berkurang 300 juta otomatis akan kembali ke 500 juta. Dan itu yang akan terjadi selamanya. Jadi tidak ada lagi nanti mitra yang harus mengusulkan proposal setiap bulan, tapi melaporkan penggunaan uang Dana 900 miliar per hari. Dan kita akan membahas juga yang terkait dengan ekonomi, di mana kita akan mendengarkan kesaksian langsung situasi di Kabupaten Gayo Luar Oleh pemerintah kedua negara. Argentina adalah produsen daging sapi, kedelai, dan lithium yang kebutuhannya sangat tinggi di China. Saat ini rekor penerbangan terpanjang dipegang oleh Singapore Airlines yang menempuh jarak 15.349 km selama 18 jam dari Changi menuju Bandara JFK di New York. Amazon berupaya menantang para pemain besar di pasar AI coding, mulai dari Cursor, Code, sampai GitHub Copilot. Dalam gelaran reInvent 2025, CEO AWS Matt Berman mengumumkan bahwa Amazon akan memberikan akses gratis selama 1 tahun untuk Cairo Pro Plus bagi startup terpilih. Program ini memberikan kredit gratis untuk hingga 100 pengguna, namun hanya berlaku untuk startup di tahap pendanaan atau pre-seed hingga Series B. Tak semua negara bisa mengajukan. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, sebagian besar Amerika Selatan, dan negara dengan sanksi perdagangan dilarang untuk mengikuti. Amazon menegaskan bahwa pendaftaran harus masuk sebelum 31 Desember. Langkah ini diharapkan mendorong adopsi tool AI coding di kalangan pendiri startup dan meningkatkan daya saing AWS di pasar global. Apple kehilangan salah satu tokoh pentingnya, Alan Dye, eksekutif desain yang memimpin user interface selama 1 dekade, resmi meninggalkan perusahaan dan bergabung dengan Meta. Langkah ini menjadi rekrutan strategis bagi Meta yang sedang mendorong produk konsumen seperti kacamata pintar dan headset VR. Dye akan fokus meningkatkan fitur AI di perangkat tersebut dan langsung melapor kepada CTO Andrew Bosworth. Di Apple, posisi Dye digantikan Steve Ballmer yang disebut Tim Cook telah berperan dalam setiap desain antar muka Apple sejak tahun 1999. Meta sendiri sedang giat merekrut talenta dari kompetitor untuk memperkuat posisinya dalam persaingan teknologi AI. Sebelumnya, Meta juga menggait peneliti dari OpenAI, bahkan kabarnya Mark Zuckerberg pernah menyusup kuatan sendiri dalam upaya rekrutmen.
Usai jeda, Taufik akan kembali dengan deretan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kali Jaga adalah sosok yang menyebarkan ajaran agama Islam. Tadi yang seperti Coach bilang, itu yang mau pertanyaan Bu Patricia. Jadi kan akhirnya mitranya menjadi baik. Which every student must demonstrate before and after training, at every attraction, and in every match in regional and national Pencakselat Championship arenas. As a result, Patsri has earned a reputation as a Pencakselat institution whose graduates are both respectful and successful. Jadi kita dari perguruan olahraga Liga ini, tidak Melayu ini, kita punya jurus yang namanya jurus perguruan, jurus salam perguruan. Jurus salam perguruan ini adalah satu jurus pembuka. Nah, di situ ada unsur-unsur gerakan dari Patsri. Dia adalah salah satu calon. Kan kebaikannya Bu Ayu. Kalau saya nggak ditolong sama Bu Ayu, mungkin saya Sendiri yang ngurus Isa, aku selalu punya kode terbaik. Isa pakainya Susal Baby Bath baru. Dengan 4 kali probiotic moisturizer, kini 100% terbukti melembabkan. Biar Isa punya Susal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Bikin nyaman seharian. Coba Susal Happy Skin, kulit yang lebih dari lembut. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Kita kedinasan yang pada saat itu kemudian pada sementara 5 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Kalau untuk korban jiwa, dibilang rumah tak ada, dibawakan di konsep 28, jadi jangan sampai kelausan. jangan sampai kelewatan. Karena biaya atau karena dada? 삼각관계 놀이 재밌어요? 요즘 아주 즐거워 보이네. 네 친구 접수했으니까 같이 세워주마. 나 연애 안 해. 예린이한테도 상처 안 줄 거고. 그이가 뭐라든 무심하고 덤덤해지려고 노력하는 중이야. 예린이가 꿈을 이루고 가볍게 떠날 수 있도록 그렇게 해줄 거야. 지금 손발이 다 묶였는데 어떻게 예린이가 꿈을 이뤄? 예린아 왔어? 우리 캠핑 가자. 캠핑? 아, 어떻게 알고 바비큐까지 사왔어?
환자가 캠핑은 무슨 캠핑이야. 요양을 해야지. 너도 꿀꿀하고 나도 꿀꿀하니까 다음주로 나가자. 매일 촉촉한 지구 속에서 사람들 썩은 난상 보고 있으니까 나 우울증 갈 것 같아서 그래. 응? 예린아. It gets better every day. The stump gradually hardens, you develop calluses here and there, and then over time you get used to it all, and you can move around and lead a normal, everyday life. Ja, und im Alltag ganz normal sich bewegen. And that can include sports. Atalanta menghadapi Genoa di babak 16 besar Coppa Italia 2025-2026 di New Balance Arena Bergamo. Dukungan belasan ribu tifosi membakar semangat Atalanta. Laga berlangsung 19 menit. Sundulan berat Kim City membuka keunggulan tuan rumah. Into the far corner. Ini bola for De Ketelare. Genoa harus bermain 10 orang setelah Seido Fini digancar kartu merah pada menit 36. Unggul jumlah pemain, Atalanta baru mampu menggandakan keunggulan pada paruh kedua lewat Martin Ron pada menit 54. Raksasa dan juga para pengganti baru gitu ya. Sekarang kita lihat juga posisi Indonesia dalam peta terbaru. Oh ya, Indonesia ini masih tetap bertahan di peringkat ke-9 dengan skor 22,5 pada putus 2,2. Meski pergerakannya tidak seagresif India, posisi Indonesia masih solid sehingga middle power dengan kekuatan yang tersebar di berbagai indikator. Indonesia mencatat kinerja yang sangat baik jika dari sumber daya masa depan dan juga pengaruh diplomasi. Keduanya di posisi yang besar, merefleksikan potensi demografi, pengaruh energi, dan juga peran diplomasi regional yang semakin kuat. Di aspek resilience, skor Indonesia juga membaik berkat neraca komoditas dan juga ini tentu saja yang kuat gitu ya, dan juga ketahanan ekonomi di tengah gelombang global. Namun tantangan utama tetap di kapabilitas militer yang masih di posisi ke-13. Kalau misalnya kita melihat ini Proma menjadi tentu saja untuk jembatan saja ada 43 jembatan yang antara potensi pengaruh dan juga kapabilitas struktural. Miss dan juga multipolar. Di puncak, Amerika Serikat dan juga China masih dominan, namun dengan tren yang berlawanan. Amerika Serikat mengalami erosi diplomasi, sementara China mengalami lonjakan pengaruh. Di tengahnya ada India menjadi cerita terbesar tahun ini, naik ke posisi 3 besar dan diprediksi menjadi anchor bak. Kita punya mekanisme sendiri bahwa memang strategi pembiayaan pembiayaan yang pasangan memang boleh kita alihkan untuk liburan. Yang penting
fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak dini. Target percepatan 100 hari ditetapkan memastikan pemulihan awal dengan pengawasan publik yang terukur hingga 1 tahun. Agar senjata dari lawan langsung terlepas. Oke, lalu kita lanjutkan, lihat bagian yang kosong dari lawan, itu daerah sini. Nah, kita lanjutkan. Kita jauhin dulu tangan yang ini, begini. Tangan yang ini masuk ke arah leher. Kenapa ke arah leher? Karena ini untuk melumpuhkan lawan, agar nafas Lebih tenang dan juga kayak persiapan memang dari segi fisik terlihat sangat matang. Agak keras tadi. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat menjawab Sunderland, mereka yakin bisa meneruskan tren kemenangan di rumah sendiri Stadion Anfield. From Geertz as they tried to clear, which brought the ball coming. Asik menyerang dan berusaha menembus pertahanan ketat Sunderland. Gawang Alisson malah kebobolan. Tendangan jarak jauh James Talvi gagal dijangkau kiper asal Brazil tersebut. 1-0. The sleeping motion of his hands. Long way to go before this game is put to... Liverpool keluar menyerang, sementara Sunderland makin turun ke gawang sendiri. Melalui kombinasi apik, Florian Wirtz melepaskan tendangan yang membentur kaki Mukiele. Bola melintir dan menggoyang gawang Robin Rose. 1-1. Ini merupakan hasil imbang pertama Liverpool di musim ini. Kejutan terjadi saat Chelsea menantang Leeds United semalam. Leeds langsung menekan dan mencetak gol cepat melalui Aksa Jakatio. 1-0. Chelsea berusaha merespon, tapi Leeds segera mengirimkan pemain asal Jepang Ao Tanaka untuk berada di papan skor 2-0. Well, it's come from a Chelsea ball. They've lost possession. It's come to Tanaka. Now the technique here. The Blues berusaha membangun harapan lewat gol Pedro Neto di awal babak kedua. Pedro Neto converts it. Incidentally touch to set himself up from a tight angle. And he just opens the goal up. You said earlier, Mike. Namun, Leeds tak mau kecolongan lagi. Dominic Calvert-Lewin mengunci pesta kemenangan di Ellen Road.
Leeds United 3, Chelsea 1. And Gusto have just put their goalkeeper under enormous pressure. Okafor, fair play to him because he doesn't let this go. That really decided the contest. Great night for Leeds. 3 points. Ya, dari Inggris kali ini kita menuju ke Liga Spanyol La Liga, di mana Real Madrid menjawab tantangan Barcelona yang terus meroket. Berkunjung ke Basque, Los Blancos sukses menggulung sang tuan rumah Athletic Bilbao. Sehingga Pak Prabowo kan berharap betul semua kekuatan politik ini segera melebur menjadi satu, emosinya bisa makin kuat, tidak mudah pecah dalam waktu yang cepat. Sehingga gue mau sih bantuin lu, cuma permasalahannya Wah, kayaknya jualan di India apa aja bisa jadi cuan ya, sahabat FTV. Nggak cuma timun atau kelapa, termasuk pula telur rebus. Nampak sederhana, tapi peminatnya ternyata lumayan banyak juga loh. Telur rebus ini banyak dijajakan oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional. Kalau ada pembeli, maka penjual baru akan mengupas telur lalu dipotong-potong. Setelah itu, telur ditempatkan di selembar kertas dan terakhir ditaburi dengan garam masala. Selain telur rebus, ada pula tomat goreng. Nah, tapi gorengnya nggak pakai minyak, sahabat TV, tapi pakai pasir. Dalam video, penjual tomat ini terlihat sedang sibuk memasak tomat menggunakan wajan besar berisi pasir panas. Penjual nampak mengaduk tomat tersebut layaknya sedang menggoreng dalam minyak. Tomat yang sedang dimasak ini adalah makanan khas bernama Buna Alu yang banyak dijajakan sebagai camilan. Setelah matang, tomat lalu dicuci bersih memakai air dan dibuang kulitnya. Kalau sudah bersih kayak gini, tomat lalu dipotong-potong, beri garam masala, dan guyur dengan kuah kari. Penyajiannya juga unik, dengan menggunakan daun sebagai alasnya. Sahabat TV, alih-alih tomat, Buna Alu sebenarnya dibuat menggunakan bahan baku kentang yang dimasak. Yang ADT-nya creamy cheese dan pedas spicy-nya semuanya bikin next level of spaghetti. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum. korban meninggal sudah teridentifikasi. Bos, semakin tua hormon yang 야, 내가 좀 더 마음 편하게 널 싫어할 수 있으니까. CCTV 확인해서 대표님 찾았어요. 오후에 이상한 택배차를 타고 사라진 게 그게 마지막이에요. 택배차? 그 의심하는 서리구가 자발적으로 택배차를 탔다고? 네, 자기 발로 택배차를 타는 게 그게 찍혔다니까요. 아니 뭐지? 여기서 셋이서 잔다고? 하나 넣어서? 이 음란마귀 그 쌍은 나한테 무슨 짓을 하는 거야? Selasa jam 3:30 sore hanya di Mata Channel.
Seorang traveler dan pecinta kuliner dari sebuah sudut kecil di Indonesia memutuskan meninggalkan zona nyamannya demi menjelajahi dunia. Asli cakep banget guys. Ini belum makan ya. Kamu nyobain saladnya. Masya Allah ini. Aslinya keren banget. Konten kreator with Ade Wahyu setiap Rabu jam 3:30 sore hanya di Magna Channel. Kami mengantar Anda untuk lebih kenal sama aneka kuliner dari Indonesia. Selain icip-icip makanannya, kami juga bakal eksplor maksimal budaya lokal dan sejarah kulinernya. Bakal rugi banget kan kalau nggak nonton? Es kacang merahnya udah ada ya. Ini adalah khas dari Palembang. Food Adventure setiap Rabu jam 6:30 malam hanya di Magna Channel. Kualitas hidup yang semakin baik selalu dikejar. Tapi apa sebenarnya yang bisa mendorong seseorang untuk menjadi lebih sehat atau bahkan lebih produktif? Apakah setelah mencapainya kita akan lebih bahagia? Inclusive setiap Kamis jam 3 sore hanya di Magna Channel. Bincang-bincang seputar dunia kreatif, ide, dan inspirasi pekerja kreatif, baik dari Indonesia maupun Amerika. Kami suguhkan spesial untuk Anda. Ketemu lagi dengan saya Taro Tama di sini. Di program ini kita akan mengupas berbagai macam cerita di balik layar. Creative Talk setiap Kamis jam 6:30 malam hanya di Magna Channel. Tidak ada apa-apanya Pak, tapi dari sisi itu pelajaran yang luar biasa. Pak, Setiap jogo tersebut, lukisan ini sekedar lukisan, tapi dipercaya memiliki daya mendidik yang mirip seperti hanya untuk sebuah koleksi, bukan untuk sebuah kepercayaan bahwa lukisan seperti ini mampu mendatangkan hajat atau mampu membuat seseorang ini menjadi tercapai keinginan. Tapi yang menarik dari lukisan Ekstrim yang bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius di musim dingin Siberia. Namun, keajaiban yang lebih dalam terletak pada adaptasi fisiologis yang mereka miliki. Tubuh rusa ini didesain sedemikian rupa untuk mengatasi perubahan suhu yang sangat drastis. Selama musim dingin, ketebalan bulu rusa kasturi Siberia dapat berubah, memberikan perlindungan ekstra terhadap angin dingin dan salju. Sementara pada musim panas, bulu mereka cenderung lebih tipis, menyesuaikan dengan suhu yang lebih hangat. Salah satu aspek menarik dari rusa kasturi Siberia adalah kemampuannya untuk bertahan hidup di ekosistem yang sangat keras dan terisolasi. Mereka hidup di kawasan yang sangat jarang dijamah oleh manusia dan hewan lainnya, dengan vegetasi yang terbatas dan suhu yang ekstrim. Namun, rusa kasturi Siberia memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan makanan meskipun kondisi yang tidak mendukung. Di musim dingin, ketika sebagian besar makanan tidak tersedia, rusa kasturi Siberia akan menggali salju untuk mencari rumput atau dedaunan yang tertutup di bawahnya. Selain itu, rusa ini juga dapat memanfaatkan lapisan es yang terbentuk di atas sungai atau danau untuk mencari tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan. Spesies rusa satu ini adalah crepuscular atau lebih aktif saat malam dan dini hari. Selama musim hujan yang lebat, rusa kasturi Siberia menjadi kurang aktif. Mereka cenderung pemalu dan sangat berhati-hati. Biasanya mereka terlihat menyendiri atau membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 individu. Selama musim dingin, rusa ini hidup di lereng yang curam. Sedangkan di musim panas, rusa kasturi Siberia berpindah ke padang rumput di sepanjang lepas sungai di pegunungan. Menariknya, di musim semi dan musim gugur, mereka menggunakan toilet umum yang menghasilkan bau khas yang berguna sebagai sarana komunikasi satu sama lain. Wilayah jelajah rusa kasturi Siberia jantan bisa hingga 300 hektar dan mereka menandai wilayahnya dengan aroma. Dengan keindahan
fisik dan kekuatan adaptasinya dalam menghadapi suhu ekstrim, rusa ini bukan hanya dihargai sebagai simbol ketangguhan, tetapi juga karena zat langka yang terkandung dalam tubuhnya. Zat ini dikenal sebagai kasturi yang menjadi incaran dalam industri parfum dan obat-obatan. Kasturi adalah sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar khusus di tubuh beberapa hewan, termasuk rusa kasturi. Zat ini memiliki aroma yang sangat kuat dan khas yang sejak ribuan tahun lalu telah digunakan dalam pembuatan parfum dan juga dikenal dalam pengobatan tradisional. Kasturi dari rusa Siberia yang paling bernilai digunakan untuk memberikan keharuman yang dalam dan tahan lama dalam produk-produk parfum kelas atas. Pada rusa kasturi Siberia, kasturi diproduksi di kelenjar yang terletak di perut atau sekitar area genital yang memiliki aroma maski dan manis yang sangat intens. Pengambilan kasturi dari rusa kasturi Siberia melibatkan perburuan dan hal ini telah menyebabkan penurunan populasi mereka di alam liar. Saat ini mereka diklasifikasikan sebagai vulnerable dan populasi di Mongolia diperkirakan hanya mencapai 44.000. Siberia Timur berkurang hingga 600 hingga 650 individu, sementara ujung timur Rusia mencapai 150.000. Tren populasinya terus mengalami penurunan meski upaya konservasi terus dilakukan. Angin seringkali dianggap sebagai fenomena alam biasa, namun angin ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk iklim dan cuaca di berbagai belahan dunia. Beberapa tempat di dunia bahkan dikenal sebagai lokasi dengan angin yang sangat kencang sehingga seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan sehari-hari. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga dataran yang terbuka, ada beberapa lokasi yang terkenal dengan kecepatan dan intensitas anginnya. Angin ini tidak hanya mempengaruhi kondisi cuaca, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kegiatan manusia, mulai dari transportasi hingga pertanian. Lalu di mana sajakah lokasi-lokasi berangin tersebut? Berikut informasinya. Wellington yang merupakan ibu kota Selandia Baru dikenal sebagai salah satu kota dengan angin paling kencang di dunia. Terletak di antara dua gunung dan dekat dengan Laut Tasman, Wellington seringkali mengalami angin yang sangat kuat, bahkan mencapai kecepatan 200 km per jam. Fenomena ini disebabkan oleh lokasi geografis kota yang terletak di jalur angin yang sangat kuat, serta efek topografi yang mempercepat aliran angin. Jangan khawatir, Cip. Tugas kami ini menurut saya polyester ya sih berapa jadi harganya dengan situasi seperti ini itu kalau misalnya tidak dilakukan dengan cepat karena perhitungan kita kalau misalnya dan kita juga merujuk ke beberapa kejadian katakanlah bencana gitu ya. Kalau misalnya penanganannya kurang dari 3 hari tepat, maka itu akan jauh lebih kita bisa lebih efisien. Tapi kalau lebih dari dan itu bisa berpengaruh terhadap harga. Harga. Sekarang sudah 9 hari, betul. Dan itu perhitungannya kalau lebih dari 7 hari, nilainya 10-20% kenaikan. Nah, tentu itu kan akan menggerus inflasi. Nah, kenaikan inflasi. Penyanyi pop Sabrina Carpenter mengungkapkan kemarahannya pada Gedung Putih usai lagu miliknya Juno dipakai dalam sebuah video yang menggambarkan downstairs with his hands to the bodies, coming upstairs with the man who was on the inside. The opening is there for the body. Nice elbow, nice ball. Dan Cina. Presiden Prabowo memperkenalkan para anggota delegasi Indonesia kepada Wang Huni. Sejumlah pejabat turut hadir dalam penyambutan tersebut, diantaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir. Setelah prosesi seremonial, Presiden Prabowo dan Wang Huni melanjutkan pertemuan 4 mata. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan strategis dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina. Presiden Prabowo menggelar santap siang bersama Wang Huni sebagai bagian dari diplomasi kenegaraan, menegaskan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan masa depan.
Dari Jakarta, Jungtiara, Berita Nasional TV. Donald Trump sebagai ayah pada sebuah pertemuan puncak di Belanda. Lagu tersebut akhirnya dinonaktifkan. Anda meyakini itu akan bisa sekarpet merah itu bisa mulus berjalan dengan adanya moratorium, bahkan tadi dikatakan akan benar-benar permanen gitu untuk menutupnya gitu. Pertama adalah kalau kita lihat di tahun 2020 itu sudah ada moratorium untuk lahan sawit di hutan. Baik. Artinya di situ tidak ada izin lagi. Nah, tapi pada kenyataannya di beberapa tempat ternyata masih ada loh pembukaan lahan sawit di hutan. Ya. Itu masih ada dan masih terjadi. Artinya apa? Artinya ketika di moratorium pun itu masih ada yang membangkang. Oke. Nah, makanya ini sebenarnya langkah pemerintah bukan moratorium, tapi adalah yang menindak tegas ya. Itu dengan tegas orang yang sudah melanggar moratorium yang sudah dibuat sebelumnya. Baik. Dan ini sudah, kalau kita lihat dari berbagai berita ya, bahwa itu disebutkan bahwa di situ ada izin dari Kementerian Kehutanan, ya, sebagainya yang memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka lahan di daerah tertentu, tentu itu harus jadi pertanggungjawaban Pak Menteri dong. Ya. Mungkin kalau Para nomini Best Picture Gotham Awards, namun Sinners, Marty Supreme, Sentimental Value, Frankenstein, Wicked for Good, dan Avatar Fire and Ash juga berpotensi masuk nominasi. Memenangkan Best Picture tentu menjadi pencapaian signifikan bagi Anderson yang belum pernah memenangkan penghargaan tersebut sebelumnya. There Will Be Blood, Phantom Thread, dan Licorice Pizza semuanya sebelumnya mendapatkan nominasi Best Picture, tapi tidak ada satupun yang menang. Dia menerima nominasi Best Director, tetapi tidak membuahkan piala untuk There Will Be Blood, Phantom Thread, Licorice Pizza, sehingga One Battle After Another bisa memberinya sejarah baru. Rumah mode Prada resmi mengakuisisi Versace, brand mewah asal Italia yang memberi sang rival lama lewat transaksi tunai senilai $1,375 miliar Amerika Serikat atau sekitar 22,2 triliun dolar. Kesepakatan ini rampung pada Selasa bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 media pendirinya Gianni Versace. Nilai akuisisi tersebut jauh lebih rendah ketimbang harga saat Capri Holdings membeli Versace pada 2018, yaitu sekitar $2 miliar. Dengan masuknya Versace ke dalam portofolio Prada, konglomerasi mode Italia itu semakin memperkuat posisinya dalam persaingan global, terutama menghadapi LVMH yang membawahi Louis Vuitton, Dior, hingga Fendi. Desainer Donatella Versace yang mundur dari posisi direktur kreatif pada Maret setelah 27 tahun memimpin, menyambut akuisisi ini dengan emosional. Pewaris Prada Lorenzo Bertelli akan memimpin babak baru Versace sebagai eksekutif chairman. Dia juga akan menjalankan peran sebagai grup marketing director dan juga kepala divisi keberlanjutan. Bagi Capri Holdings, hasil penjualan ini akan digunakan untuk melunasi sebagian besar utang perusahaan. CEO Capri, John D. Idol, seperti dilansir BBC menyatakan, berencana menggunakan dana tersebut untuk membayar sebagian besar utang. Hal ini dilakukan agar kondisi neraca akan jauh lebih kuat. Sementara itu, CEO Prada, Andrea Guerra, sebelumnya menyatakan keyakinannya terhadap masa depan Versace. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump Stephen Bowman dug the underhooks and exit. He was able to throw shots. Young needs to be aggressive. He realizes reach advantage that he's going to have in this one. He needs to put out that jab, start specializing with that right hand, earn some respect from Bowman because Bowman. Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Ada pengusaha minyak Risa Khalid Muhammad Ferry Adrianto Risa didakwa mendapat keuntungan minimal
Tito menilai saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil langkah cepat dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak di 3 provinsi tersebut. Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari pemda-pemda yang terdampak. Apakah perlu segera ditetapkan bencana nasional? Bahkan Presiden juga sudah langsung meninjau wilayah yang terdampak. Namun untuk bisa kemudian segera memutuskan terkait dengan hal tersebut, tentu saja pemerintah punya pertimbangan yang matang, dan kami juga mengikuti semua masukan terkait dengan hal tersebut. Untuk meraih kemenangan di laga ini, line up yang akan dia saksikan oleh coach Italiano bagi Bolot. Dan membawakan besok. Telah ludes terjual. Dari angka tersebut, pelanggan terbanyak berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan mencapai 127.531 pelanggan, disusul 52.305 pelanggan berangkat dari stasiun Gambir. Melihat tren peningkatan yang terus berlangsung, KAI Daob 1 Jakarta mengimbau pelanggan untuk segera melakukan pemesanan sejak dini melalui aplikasi Akses by KAI, website KAI ID, serta kanal resmi lainnya untuk menghindari kehabisan tiket. Kami menyampaikan bahwa kereta api jarak jauh ini bisa dipesan H-45, kemudian untuk kereta api lokal Pangrango bisa dipesan H-30 hari. Selain itu, dari PT Kereta Api Indonesia Persero juga mengimbau masyarakat untuk dapat tetap membeli melalui kanal resmi PT Kereta Api Indonesia Persero, baik itu melalui website ataupun merchant yang sudah ditetapkan, untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada masa angkutan Nataru yang berlangsung mulai tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan 808.956 tempat duduk dengan mengoperasikan 1.530 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk perjalanan KA tambahan. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, informasi tadi Maybe I don't have a type. Everybody has a type. Everybody. Maybe I'm the professional type. Oh. Old school. Yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo dari ABRI pada tahun 90. Berarti ada dong kesempatan buat dua sekali dekat lagi sama. Kalau soal itu, gue bakal mempertimbangkan soal perjodohan kita deh. Itu jawaban yang gue dengar selama ini banget. Bagus juga tempatnya ya. Pantas sama Ahmad. Saksikan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balalampoa. Inti dari tradisi ini yaitu alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salopoa atau mahkota tradisi raja yang dibuat pada abad ke-14 yang terbuat dari emas murni yang bertahtakan berlian sebanyak 250 butir. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa Tumanurunga. Selain mahkota, ada 15 benda pusaka yang dibersihkan dalam Asera Kalompoang. Di antaranya sudanga atau sebilah senjata sakti sejenis keluang panjang yang terbuat dari besi putih. Ponto Jana-Janaya atau gelang berbentuk naga melingkar sebanyak 4 buah yang terbuat dari emas murni 985,5 gram dan benda-benda pusaka lainnya. Sahabat ATV, terima kasih sudah menyaksikan STB alias sangat tidak biasa. Kalau sahabat ATV mengalami atau melihat peristiwa unik, menarik, dan sangat tidak biasa, buruan kirimin aja ke email ATV atau melalui direct message di media sosial ATV. Sampai jumpa. Acaranya banyak lagi.
Anda menyaksikan Checkpoint. NTV, sahabat kita. Kalau tahu sejauh ini lebih Viral ricu aksi brutal geng motor serang jembatan, beberapa rumah dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu kita akan melakukan pendalaman lebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan juga perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung. Senada dengan pernyataan Kapolri, Menteri Kehutanan Raja Juli Ampori juga akan melakukan mitigasi terkait asal kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan tanah longsor di Sumatera. Identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Nanti sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai. Apakah itu dari PHAT, pengusahaan pemegang hak atas tanah ya, jadi hutan alam yang ada di APL, di area penggunaan lain, yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL ya, yang selama ini juga menjadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu ya, nanti kita akan bersama-sama jalani bersama-sama dan nanti akan dilaporkan secara rutin kepada publik. Demikian headline news kali ini pemirsa. 지금 최연소 팀장인데 회사에서도 인정받는 인재라고 합니다. 그런데 사생활은 아주 막장 남봉꾼이더라고요. 네? 잠시만요. 이거 좀 보시죠. 김태준이 그동안 바람을 피운 여자들입니다. 뭔가 좀 느낌이 오지 않습니까? Namanya orang yang sakit perut udah tolong-tolongan. Menurut sistem pemerintahan Republik Parlementer Demokratis, serta memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, di kepala pemerintah Slovakia terdapat presiden yang merupakan kepala negara. Presiden dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Meskipun presiden memiliki peran simbolis dan representatif, sebagian besar kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang memimpin pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai yang memenangkan pemilu legislatif dan ia dapat menunjuk anggota kabinet yang berfungsi sebagai pejabat tinggi di sektor-sektor pemerintah. Legislatif, Parlemen Slovakia terdiri dari 1 kamar, yaitu Majelis Nasional Slovakia. Majelis Nasional ini terdiri dari 150 anggota yang dipilih melalui sistem perwakilan proporsional untuk masa jabatan 4 tahun. Tugas utama parlemen adalah membuat undang-undang, Balian. Kamu apa? Mau apa? Jangan sini.
Oh tidak, kalau dia mati maka aku tidak akan mendapatkan bayaran. Berhenti. Kau harus memberiku kompensasi. Lepaskan aku! Saya kenalin ini. Aku buka pintu. Sebelumnya dari hutan kemudian ke sektor makanya inilah yang kita lihat harusnya ini pemerintah harus mengevaluasi, dan kita pasti setuju bahwa ekologi itu harus diselamatkan, itu harus setuju utamanya. Dan kita juga ketika ekologi itu baik, tentu dalam jangka menengah dan panjang itu akan juga baik bagi ekonomi kita. Baik, itu juga penting sekali karena bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Bang Taufik, juga tadi oleh Pak Daniel dan juga begini bahwa kita sama-sama memiliki komitmen bahwa harus menjaga ekologi karena melihat impact-nya luar biasa, bagaimana itu benar-benar menggerus perekonomian kita dan juga keuangan kita di negara gitu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi pemerintah juga kita ke depannya. Terima kasih Mas Taufik Rahman, terima kasih juga Bang Daniel, terima kasih juga dengan lebih cepat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti membantah arah kebijakan moneter Bank Sentral bersifat kontraktif atau menyerap likuiditas di sistem perbankan melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SNBI. Menurut Destri, saat ini likuiditas justru melimpah dan hal ini membuat dana otomatis akan kembali ke BI, salah satunya melalui SRBI. Namun BI juga melakukan ekspansi likuiditas dan kebijakan ini menjadi stance atau arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Tidak hanya itu, BI juga melakukan transaksi FX swap nilainya mencapai ribuan triliun rupiah dan melakukan transaksi repo dengan perbankan untuk memenuhi likuiditas di sistem perbankan. Kedepannya, Bank Indonesia juga akan lanjut melakukan injeksi likuiditas melalui semua instrumen moneter seperti SBN, swap, repo, dan deposit rupiah hingga diversifikasi instrumen lainnya. Dengan kita bisa punya akses sekarang, onshore kita bisa 2, spot dan DNDF. Alhamdulillah itu kita bisa lebih menjaga stabilitas rupiah. Tapi tentunya juga ekspektasi itu harus kita bangun. Kita harus ingatkan bahwa ekonomi kita fundamental oke. Inflasi juga sangat terjaga. Karena supaya tidak ada satu ekspektasi yang liar di luar.
Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK hingga kini masih dibahas di parlemen. Kedepannya jika RUU tersebut disahkan, tentu akan ada perluasan wewenang bagi Kementerian Keuangan selaku Ketua KSSK dalam perluasan mandat baru bagi Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan yang diharapkan dapat memperkuat sektor jasa keuangan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Misbahun, penambahan mandat baru tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebab hasil dari stabilitas tersebut menurut DPR ialah pertumbuhan yang cepat. Senada tambahan tugas untuk OJK dan LPS juga diyakini akan memperkuat pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, utamanya perbankan dan sektor perasuransian. Pada intinya, kita ingin memberikan penguatan di semua lembaga KSSK, termasuk kemenangan beberapa Asirengganing Pinontrang kontrang Mas Retno industri maupun posisi kelembagaannya. Bank sentral akan menjadi bank sentral yang di zaman, di zaman Orde Baru dulu, peran pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja itu nyata. Dan OJK juga kita kasih peran bagaimana dorongan-dorongan kebijakan pengawasan di sektor industri jasa keuangan, di industri jasa keuangan itu juga memberikan peran terhadap pertumbuhan. Dan the lender posisi paling ujung di sana yaitu LPS juga bisa mengassurance, memberikan penjaminan kepada masyarakat bahwa produk-produk sektor keuangan yang selama ini mereka manfaatkan itu berada dalam dukungan penuh. Apa? Penjaminan. Kita tahu asuransi sekarang menghadapi tekanan setelah beberapa permasalahan di masa lalu yang membuat terjadi krisis kepercayaan di masyarakat. Keputusan politik sudah kita berikan untuk memperbaiki kepercayaan itu, kita berikan penjaminan polis asuransi. Bisa kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperbarui data dampak bencana banjir bandang tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di pekan akhir bulan November 2025 lalu. Ini konfirmasi jumlah korban meninggal bertambah menjadi 811 orang. Berdasarkan data pada Rabu 3 Desember per pukul 15.33 waktu Indonesia bagian Barat, masih ada 623 orang yang dilaporkan hilang dan sekitar 2.600-an orang terluka akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor. Korban tewas terbanyak dilaporkan terjadi